Shalom anak-anak. Shalom, Bu. Shalom Selamat Ibu. pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Tuhan baik, Bu. Sehat. Bersyukur ya kalian semuanya bisa sehat dan bisa mengikuti kelas kita hari ini dengan lengkap dan tepat waktu. Dipertahankan ya anak-anak ya kedisiplinannya. Baiklah anak-anak, sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita memulai kelas kita dengan doa. Ibu bisa minta tolong Leoni memimpin kita di dalam doa? Baik, Ibu. Mari Silakan, kita Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai belajar. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Leoni. Baik anak-anak, Ibu akan coba share screen ya. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai volume, kubus, dan balok. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu harapkan mampu memahami cara menghitung volume, kubus, dan balok menggunakan kubus satuan. Serta anak-anak juga Ibu harapkan untuk mengembangkan sikap saling menghargai kepada Ibu, teman-teman, dan orang-orang di sekitar, walaupun dalam keadaan virtual atau online, tidak bisa bertemu secara langsung ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai peraturan kelas kita. Jadi, peraturan kelas kita yang pertama, Ibu mengharapkan anak-anak untuk mengaktifkan kamera selama sesi sinkronus berlangsung. Yang kedua, mengaktifkan mikrofon hanya ketika ingin berbicara, ataupun ketika Ibu bertanya, anak-anak dapat langsung mengaktifkan mikrofon untuk menjawab ya anak-anak ya. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan pembelajaran pada sesi sinkronus dan asinkronus. Ya, walaupun Ibu tidak dapat melihat anak-anak secara langsung, tetapi Ibu berharap anak-anak dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan kepada review pembelajaran kita, jadi Ibu akan menyampaikan sesuatu. Jika Ibu bertanya, "Are you ready?" Kalian dapat menjawab, "Yes, I'm ready." Selanjutnya kalian dapat tepuk tangan. Baik anak-anak, apakah kalian siap? Siap. Baik. Ibu mulai ya. Are you ready? Yes. I am ready. Yes, I am Yes. Ya, kalian terlihat semangat ya hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah semangat, Ibu juga akan semangat memulainya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar volume kubus dan balok. Jadi Ibu mau mereview kembali mengenai bangun ruang. Ibu mau bertanya kepada Fendi. Fendi, apa itu bangun ruang? Bangun yang memiliki ruang, Bu. Ya, benar sekali Fendi. Jadi bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Jadi bangun ruang 3 dimensi ini memiliki ruang yang dapat diisi. Isi dalam bangun ruang ini menunjukkan volume. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi, volume adalah banyaknya benda yang dapat mengisi suatu bangun ruang 3 dimensi. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk kepada volume kubus. Ibu boleh minta tolong Chelsea untuk membacakan pengertian kubus? Halo Chelsea. Baik Ibu, kubus Oke. adalah Silakan, bangun ruang. Halo Ibu. Oke, kubus adalah bangun ruang yang memiliki panjang Sepertinya Chelsea kendala jaringan ya, anak-anak ya.
Baiklah, Ibu akan membacakannya. Jadi, kubus adalah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk atau sisi yang sama panjang. Jadi kita tahu ya bahwa ukuran setiap sisi dari kubus adalah sama panjangnya. Kita akan menghitung volume kubus menggunakan kubus satuan. Apa itu kubus satuan? Kubus satuan adalah kubus yang panjang Yang sisinya sama panjang. Baik, Chelsea. Terima kasih, Chelsea. Jadi anak-anak, kita lanjut ya, Chelsea ya, kepada kubus satuan. Kubus satuan adalah kubus yang panjang sisinya 1 cm. Jadi, kubus satuan memiliki panjang sisi 1 cm. Jadi, bagaimana ketika Ibu memiliki kubus yang panjang sisinya 2 cm? Apakah kita dapat menamakannya kubus satuan juga, Leonie? Bagaimana Ibu? Bisa diulang, suara Ibu putus-putus di saya. Baik, Leonie. Jadi, kubus satuan adalah kubus yang panjang sisinya 1 cm. Jika Ibu mempunyai kubus yang berukuran 2 cm, apakah kita dapat menamakannya kubus satuan juga? Tidak, Ibu. Iya, benar sekali, Leonie. Karena kubus satuan panjang sisinya 1 cm, sementara kubus yang Ibu punya panjang sisinya 2 cm. Jadi, kita tidak dapat ya menamakannya kubus satuan. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai kardus dan beberapa kotak. Nah, Ibu akan menghitung volume dari kardus tersebut dengan memasukkan beberapa kotak kue yang berisi donat ke dalamnya. Jadi, kotak kue ini berbentuk kubus dan berukuran 1 cm ya anak-anak ya. Baiklah, kita akan mencoba memasukkannya ya anak-anak. Ibu akan mencoba menghitungnya ya anak-anak ya jika kalian terkendala jaringan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi, ada 27 kotak kue yang dapat mengisi kardus yang berbentuk kubus. Bagaimana anak-anak sampai di sini paham? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya, Bu. Ibu mempunyai sebuah kubus juga, tetapi berukuran yang lebih besar lagi. Dan kubus ini telah diisi oleh kubus satuan. Kita dapat menghitung volume dari kubus ini dengan menghitung kubus satuan yang telah diisi di dalamnya. Namun, kita membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, karena kubusnya berukuran lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi bagaimana Ibu caranya supaya kita lebih mudah? Baiklah anak-anak, mari coba kita perhatikan kardus yang telah kita isi sebelumnya. Jadi panjang kardus sama dengan 3 kubus satuan. Dan lebarnya sama dengan berapa, Nova? Halo, Nova. Iya, maaf Bu. Ini 3 Bu. Iya, benar sekali. Iya, 3 kubus satuan. Dan tingginya sama dengan berapa, Chelsea? Tiga, Bu. Chelsea kendala jaringan, Bu. Oke, baiklah. Benar sekali, Inka. 3 kubus satuan. Maka dari itu, anak-anak, untuk menghitung volumenya, kita dapat mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Mengapa mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi? Jadi, anak-anak, dalam menghitung volume bangun ruang, kita perlu memperhatikan bentuk alasnya. Alas dari kubus berbentuk persegi. Dan untuk mencari luas persegi, kita tahu luas persegi sama dengan panjang dikali lebar. Maka dari itu, anak-anak, untuk menghitung volume kubus, kita dapat mengalihkan panjang, lebar, kali tinggi kubus.
Dan kita juga tahu bahwa ukuran panjang, lebar, dan tingginya itu adalah sama. Maka kita dapat menuliskannya sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan 3 kali 3 kali 3. Dalam perpangkatan, 3 kali 3 kali 3 bentuknya sama dengan apa, Inka? 3 pangkat 3, Bu. Iya, benar sekali. Inka masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. Dan hasilnya sama dengan 27 kubus satuan. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah kalian mengerti? Ibu. Baiklah, Ibu. kita akan lanjut kepada masalah sebelumnya. Jadi, kubus yang sebelumnya panjangnya sama dengan berapa, Justian? 5 kubus satuan, Bu. Benar sekali, Justian. Dan lebarnya sama dengan 5 kubus satuan. Dan tingginya sama juga dengan 5 kubus satuan. Karena dia adalah bangun ruang berbentuk kubus. Maka volumenya dapat kita cari dengan mengalikan panjang kali lebar kali tinggi. Atau langsung saja sisi kali sisi kali sisi, yaitu 5 kali 5 kali 5. Dalam perpangkatan bentuknya sama dengan apa, Justian? 5 pangkat 3, Bu. Benar sekali, Justian. 5 pangkat 3. Hasilnya 125 kubus satuan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada volume balok. Anak-anak, kita juga telah belajar mengenai bangun ruang balok. Jadi, balok adalah bangun ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kita akan menghitung bangun ruang balok dengan menggunakan kubus satuan. Namun, sebelumnya, kita melihat dulu pertanyaan dari Doni. Bu, bagaimana cara menghitung volume balok? Apakah bisa menggunakan kubus satuan juga? Untuk menjawabnya, kita akan lanjut kepada kegiatan selanjutnya ya anak-anak ya. Jadi di sini, Ibu mempunyai balok dan beberapa kubus satuan. Dan kita akan menghitung volume balok dengan memasukkan kubus satuan tersebut ke dalamnya. Ibu bisa minta tolong Leoni untuk membantu Ibu menghitungnya. Menghitung apa, Ibu? Kubus satuan yang dapat kita masukkan ke dalam balok, Leoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, di atas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ibu. Jadi, volume baloknya sama dengan 20 kubus Kubus satuan. Ya, benar sekali ya, Leoni ya. Anak-anak, mari kita coba perhatikan. Jadi, panjang dari balok sama dengan 5 kubus satuan. Dan lebarnya juga sama dengan 2 kubus satuan. Serta tingginya berapa, Monik? 2 kubus satuan, Ibu. Benar sekali ya, Monik, 2 kubus satuan. Maka untuk menghitung volumenya, kita dapat mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Mengapa? Lagi-lagi kita perhatikan pertama sekali bentuk alasnya. Bentuk alas dari balok adalah persegi panjang. Dan untuk mencari luas persegi panjang, kita perlu mengalihkan panjang dikali lebar. Maka dari itu, kita menemukan volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Yaitu sama dengan 5 kali 2 kali 2. Hasilnya sama dengan berapa, Marito? 5 dikali 2 sama dengan 20 kubus satuan, Bu. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi, jika kita menuliskan hasilnya, kita tidak boleh melupakan kubus satuannya ya. Jadi, 20 kubus satuan. Jadi, harus lengkap ya anak-anak ya. Baiklah. Jadi, apakah pertanyaan Doni terjawab? Ibu meminta Cynthia untuk menjawabnya.
Jadi Cynthia, bagaimana cara volume balok? Jadi, Bu, cara menghitung volume balok itu kita harus memperhatikan dia punya panjang kali lebar, panjangnya, lebarnya, sama tingginya, Bu. Iya, benar Cynthia. Dan apakah bisa menggunakan kubus satuan juga? Tidak, Bu. Baik Cynthia, jadi bisa juga ya menggunakan kubus satuan yang seperti tadi kita telah lihat bahwa dengan memasukkan kubus satuan ke dalam baloknya. Apakah sudah mengerti Cynthia? Baik, Bu, mengerti, Bu. Baiklah. Jadi anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari volume kubus, kita dapat mengalihkan sisi kali sisi kali sisi. Dan untuk menghitung volume balok, kita dapat mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Baiklah anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian, kita akan berlatih. Jadi di sini Ibu mempunyai 4 soal. Ini soal pertama. Berapakah volume dari balok di samping? Ibu meminta Justian. Silakan Justian. 25, Bu. Ya, benar sekali Justian. Jadi volume baloknya sama dengan 25 kubus satuan. Jangan dilupakan ya Justian, satuannya. Baiklah. Ya, Bu, saya lupa. Baik. Selanjutnya soal nomor 2. Berapakah volume dari balok di samping? Ibu meminta Nova. Sebentar Bu, 1 dikali 2 dikali 5 jadi 10 Bu, 10 kubus satuan. Ya, benar sekali Nova. Jadi volume baloknya sama dengan 10 kubus satuan. Selanjutnya di soal nomor 3 Ibu meminta Fendi. Fendi, berapakah volume dari kubus tersebut? 3 kali 3 kali 2 18 ditambah 1 19 Bu. Iya benar sekali ya Fendi. Ibu melihat kalian sudah mulai memahami ya anak-anak ya. Dan soal nomor 4 Ibu meminta Marito. Volume itu 1 dikali 1 kali tunggu Bu, volumenya itu 1 kali 3 sama dengan 1 sama dengan Iya benar. Marito. 4 kesatuan Bu volumenya. Suara saya terdengar Bu? Iya kedengaran Marito, tapi agak sedikit terputus tadi sama Ibu. Baiklah, jadi benar ya Marito, volume dari balok tersebut adalah 4 kubus satuan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kalian akan masuk kepada sesi asinkronus. Di sesi asinkronus, anak-anak akan mengerjakan soal dari link yang akan Ibu kirimkan pada grup WhatsApp kita bersama dengan orang tua. Di sana ada 10 soal yang akan anak-anak kerjakan. Setelah selesai itu, anak-anak dapat men-screenshot hasil pengerjaannya, lalu kirimkan buktinya kepada Ibu ya melalui personal chat. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai menghitung volume kubus dan balok menggunakan satuan volume kubus satuan, kita dapat belajar bahwa jika kubus satuan kita satukan beberapa dapat membentuk sebuah kubus ataupun balok yang lebih besar. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, jika kita seorang diri, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi jika kita bersatu menjadi kesatuan di dalam Kristus, kita dapat mengerjakan perintah Tuhan yang lebih besar. Jadi bersatu berarti kita saling menghargai dan membantu satu dengan yang lainnya. Baiklah anak-anak, terima kasih. Demikianlah pembelajaran sinkronus kita hari ini. Dan untuk menutup pertemuan sinkronus kita, Ibu meminta Nova untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Nova. Apa suara saya terdengar Ibu? Terdengar Nova.
Silakan Nova. Mari, baik Bu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Tuhan memberkati Ibu dan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu di Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Nova, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa, jaga kesehatan ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima Terima kasih Ibu.